Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Marianti. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 7 ingin mempresentasikan tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, di sini globalisasi juga dijelaskan oleh Anthony Giddens yang menerangkan bahwa hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Kemudian, terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah, sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Nah, berdasarkan berbagai definisi tentang globalisasi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi di antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan dari negara atau bangsa yang berbeda. Sini ada beberapa definisi tentang globalisasi, yaitu pertama internasionalisasi, kemudian ada liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan hubungan transplanetari dan suprateritorialitas. Ya. Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Hal ini ditandai dengan perkembangan barang-barang seperti telepon, televisi, hingga internet. Kedua, dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara negara akan saling berketergantungan akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Kemudian adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dan kemudian meningkatnya berbagai masalah yang dialami suatu negara. Misalnya pada bidang lingkungan, krisis, inflasi, dan masih banyak lagi. Faktor penyebab globalisasi. Berikut pendorong terjadinya proses globalisasi. Di sini perkembangan teknologi dan informasi dan di sini ada perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesat perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa menjual transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tetap buka, yaitu kita bisa lewat e-commerce. Kemudian meningkatnya kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Kemudian kemudahan transportasi, pengiriman barang dan jasa antar negara. Ini menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Yang keempat, ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari suatu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya, sehingga asalnya yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya nih, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum, kemudian ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea, banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Proses globalisasi. Sini proses globalisasi
sedikit banyak mengubah jalan hidup masyarakat. Terjadinya globalisasi juga tidak datang begitu saja, namun terjadi melalui sebuah proses. Sini globalisasi awal nih. Globalisasi modern. Pertama, globalisasi era pramodern. Walaupun globalisasi sering dikaitkan dengan dunia modern dan berhubungan dengan kecanggihan serta teknologi yang modern, namun ada pendapat yang melihat bahwa proses globalisasi sudah terjadi sebelum zaman, salah satunya era pramodern. Era ini ditandai pula sebagai zaman kerajaan penyebaran agama. Pada era ini, periode pramodern ini berlangsung sekitar 3.500 sebelum Masehi hingga 1.500 sebelum Masehi. Kemudian ada globalisasi era modern awal. Nah, pada periode selanjutnya, pada periode tahun 1.500 sampai 1.600-an, terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol, kemudian disusun Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Pada era modern awal, imperium tersebut melakukan ekspansi dengan tujuan untuk berdagang. Namun pada prakteknya terjadi kolonialisme pada negara-negara lain tujuan ekspansinya. Kemudian dilanjut dengan globalisasi era modern. Lalu pada era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970-an. Nah, perbedaan dari era sebelumnya, yakni modern awal ialah dari tujuan ekspansi, cara pengelolaan perdagangan globalnya, sehingga tingkat pertukaran informasinya, serta tingkat pertukaran informasinya. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang dituntut dengan meningkatnya perdagangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Kemudian dilanjut dengan globalisasi era kontemporer. Ini terjadi sejak akhir periode modern hingga saat ini, yakni era kontemporer. Pada periode ini, globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu up to date juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Kita lanjut. Di sini bagi Indonesia proses globalisasi telah begitu terasa sejak awal pembangunan ya, dengan tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri, terus kemudian datangnya tenaga ahli dari negara asing. Proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional, serta cabang-cabangnya. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bagian dari bangsa di dunia. Sebagai bangsa, kita tidak hidup sendiri, melainkan hidup dalam satu kesatuan masyarakat dunia. Kita semua merupakan makhluk yang ada di bumi. Karena itu, manusia secara alam, sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya tidak dapat saling terpisah, melainkan saling ketergantungan dan mempengaruhi. Jika masyarakat atau bangsa tersebut tidak siap menghadapi tantangan-tantangan global yang bersifat multidimensi dan tidak dapat memanfaatkan peluang, maka akan menjadi korban yang tenggelam di tengah-tengah arus globalisasi. Sini ada karakteristik globalisasi.
Hmm, Pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon handphone, internet, dan berbagai macam lainnya menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Kemudian ada pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Yang keempat, karakteristiknya itu meningkatkan permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Bentuk dan gejala globalisasi. Hmm, Bentuk dan gejala dari globalisasi ini bisa dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Eh, Misalnya kalau kamu ingin membeli barang-barang tertentu yang hanya dijual di luar negeri, kamu bisa memesan secara online, kemudian barang itu ya langsung dikirim ke rumah kita. Prinsip dari perdagangan bebas ini seperti memudahkan transaksi antar negara dan bisa lebih mudah berbelanja melalui aplikasi jual beli di smartphone milik pribadi. Kemudian ada bidang sosial. Kamu juga bisa melakukan video call atau kirim-kirim pesan dengan stiker lucu ke teman-teman. Itu juga merupakan bagian kegiatan sosial yang dipermudah dengan teknologi. Yang ketiga, dari bidang budaya. Bidang budaya ini bisa kita lihat dari bahasa ya, di sekolah misalkan. Kita juga mempelajari bahasa asing kan, seperti Inggris. Nah, itu semua adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun, semua yang mempelajarinya karena yang menjadi bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Yang keempat, dari bidang politik. Sini kita bisa lihat dari berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Maka dari itu, setiap negara memiliki kedutaan besar untuk mewakili mereka pada urusan diplomatik antar negara. Ada banyak lagi bentuk dan gejala yang bisa diamati karena memang globalisasi merasuki ke dalam setiap hal di hidup kita. Apa sih dampak dari globalisasi ya? Dampak positifnya meningkatnya daya saing dan perekonomian, hubungan sosial tanpa batas jarak dan waktu, pertukaran nilai dan budaya, serta teknologi semakin berkembang dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dampak negatifnya nih, ketergantungan akan sumber daya dari negara lain, lapangan pekerjaan yang sangat tinggi persaingannya, kemudian berkurangnya nilai kearifan lokal, dan rusaknya lingkungan hidup. Upaya menghadapi globalisasi pada dasarnya, globalisasi bukanlah hal yang buruk dan memiliki banyak manfaat, yaitu seperti berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tentu memudahkan proses interaksi dan pencarian wawasan atau ilmu pengetahuan yang lebih efisien. Mempelajari budaya Mempelajari budaya asing menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dan dipelajari. Namun harus tetap disaring untuk mencegah hilang atau budaya lokal yang dimiliki. Beberapa upaya menghadapi globalisasi dapat dicontohkan dengan tetap mencintai produk dalam negeri, mengembangkan usaha mikro, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional, dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini dapat ditarik kesimpulannya, yaitu bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan. Dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar negeri dan datangnya tenaga ahli dari negara asing.
Proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan berkembangnya kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur, telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional, serta cabang-cabangnya. Thank you. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, Hana Marianti.